Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia ini berani berhadapan dengan para polemikus dan di dalamnya juga ada Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda ini akan beradu argumentasi serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang dilontarkan oleh Ustadz Suma bersama dengan teman-teman polemikus yang karena mereka ini kerap kali selalu di dalam perdebatan atau diskusi membahas tentang Alkitab, sedangkan membahas tentang kitab suci mereka itu sangat minim atau kurang dan juga kadang mereka tidak mau untuk membahas hal itu. Kita akan melihat bagaimana keseruan debat dan bagaimana juga seorang pemuda cerdas ini akan mematahkan segala sesuatu yang dibawakan oleh Ustadz Suma dan para teman-teman polemikus. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus yang menciptakan atau Bapa yang menciptakan? Sebut satu. Kalau Anda sebut dua, Tuhanmu dua. Sekali lagi ingat nanti ya. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Kalau Anda menyebut tiga, berarti tiga yang menciptakan. Harus menyebut satu. Kalau Anda membawa Yesus pencipta alam semesta, berarti Yesus juga adalah Tuhan. Yesus juga adalah Bapa itu. Ada di Biblemu mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu fisik kah? Satu hakikat kah? Satu roh kah? Satu keluarga kah? Satu RW kah? Satu negara kah? Gitu loh. Ya. Satu Jadi kamu bodohin. ini gimana nih Kristen ini ngaco nih? Nah, ini Ngaco nih. lagi. Nanti dulu dengerin dulu. Ini ada Assalamualaikum, panitianya nih. Bang izin, ada Bang Juma maupun sama Meripa Bang, udah masuk. Ya, Ya. silakan. Ya, Oke, saya habis, start dulu. habis ini nanti saya tanggapi 5 menit sudah cukup. Ya, oke, cukup ya. betul. Oke, kita kasih kesempatan Ya, dulu ya, benar, Bro. Mas Adi. Baik Islam maupun Kristen yang nggak tahan dengan perdebatan ini dipersilakan untuk keluar dari sini. Jadi yang nyerocos tadi pertama kali siapa ya? Itu aja pesan saya. Saudara-saudara. Disiplin memute mic-nya sendiri-sendiri. Kita hormati kedua narasumber di sini. Oke, dilanjut. Sekarang siapa ini? Dikembalikan aja karena formatnya Pak Jul ini Oke, saya jawab dulu. Ya, Saya jawab dulu Herbert. Siapakah yang menciptakan Oke. alam semesta? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Silakan. Sebentar ya. Yang timer dilihat dong, yang kawan Kristen supaya 5 menit ya. Oke, saya share screen. Jawab aja, nggak perlu share screen kali. Oh, saya kan orangnya suka berikan data, lihat ya. Wajib pakai Segala- data dong. Segala kawan Kristen tolonglah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari saya dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah melalui firman dengan cara berfirman. Itu Kejadian pasal 1. Maka dikatakan di situ berfirmanlah Allah. Itu. Jadi bagi kami kalau Allah tak berfirman itu patung. Allah tak memiliki firman dalam kekal itu patung. Saya tunjukkan lagi. Jadi pertanyaanmu bagus, tumben kamu bagus. Ya, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi siapakah pencipta kami itu? Ya Bapa di surga, Allah itu. Bagaimana dia mencipta? Melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya itu? Ya Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Jadi dalam ajaran Kristen, Bapa tidak pernah turun ke dunia melalui rahim Maria. Kalau kamu katakan Bapa turun ke dalam rahim Maria, itu bidat. Itu ajaran sesat. Yang turun ke dunia ini adalah firman. Inkarnasi firman menjadi manusia. Oke, tadi kamu katakan satu apa? Saya ajari kau sedikit. Ya, satu di situ bukan berbicara satu wujud, tapi satu di situ adalah satu apa ini? Satu. Biar kau lihat ya, ini teks Yunani. Satu di situ berbicara satu sifat, sederajat, setingkat, setaraf. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, artinya Yesus memiliki sifat ilahi karena dia firman. Bahkan dikatakan Yesus, seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi dari Bapakku. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah dilakukan dia atas nama Bapa di surga.
Maka bukan itu artinya satu. Jadi supaya kamu cerdas. Jadi supaya kamu mengerti seluruh perbuatan Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Sejak kapan orang Kristen sejati mengatakan Yesus itu Bapa? Enggak ada itu. Yang betul adalah Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Supaya melalui sang firman inilah Allah yang tak kelihatan itu menjadi kita bisa mengerti. Ketika Allah berbicara dia juru selamat, kita lihat juru selamat itu di dalam Yesus. Ketika Allah dikatakan kudus, kita lihat kekudusan Allah dalam Yesus. Makanya Yesus satu-satunya yang tak berdosa. Karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka kami enggak pernah lagi ikut manusia yang berdosa. Yesus dikatakan bahwa Bapa itu kekal. Kita lihat kekekalan Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha kuasa. Kita lihat kuasa Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha baik. Kita lihat kebaikan Yesus. Semuanya di situ. Jadi karena itu bro, ikutilah nabi utusan yang datang dari surga. Jangan kau ikuti yang datang dari dunia. Ikutilah nabi utusan yang sudah di surga. Jangan yang masih dalam kuburan. Ikutilah utusan yang menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Jangan kau ikuti orang yang tak bisa menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa begitu? Karena dia dari surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa sendiri sudah ngomong, siapa yang mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena dikatakan Yesus, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Jadi beliau ini harus cerdas. Oke, saya catat apa yang kamu katakan tadi di situ. Jadi sekarang saya mau tegaskan samamu, orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan Yesus ini kita lihat kebaikan, kebenaran, kekudusan, ajaran etika dan moral yang sempurna, jaminan akan menang atas dosa, atas maut dan iblis. Makanya itu dibuktikan Yesus lewat kebangkitannya dari kematian. Dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka kalau Yesus itu mati udah selesai, nggak ada Kristen. Tapi karena Yesus itu mati, dia bangkit hidup dalam kemuliaan, dia naik ke surga dalam keagungan, dan dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Maka karena itu tidak ada keraguan untuk percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah, firman menjadi manusia. Habis. Oke, jelas ya? Saya lagi dong. Saya 6,5 loh saya pakai. Tadi 1,5 saya nggak dipakai loh. Ya itu, tuh waktu saya tuh. Si ada tuh ya, si ada dicolong tadi. Oke, saya lanjut. Santai aja be, santai be. Pertanyaan tadi kan gampang sekali. Saya nggak minta loh bagaimana cara menciptakan. Suaranya bang. Cek. Kecil suaranya. Lanjut. Oke, saya tadi nggak pernah minta sih bagaimana cara penciptaan gitu loh. Langsung dia jelaskan procos gitu ya. Saya cuma minta nama siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi dia jawab Bapak. Jadi gugur malam ini teman-teman Kristen di luar sana, Erben mengatakan bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Artinya, alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena manusia yang dianggap Tuhan, Kurios, yang setara dengan pencipta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terbukti sudah malam ini. Erben sudah terus terang bahwa Yesus itu adalah diciptakan karena dia bukan pencipta. Teman-teman catat semua ya. Ini Erben sudah membuka sendiri, nggak tahu nanti denom lain setuju apa enggak. Erben sendiri berkata bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu termasuk alam semesta adalah Bapa. Saya tidak minta menerangkan bagaimana proses penciptaan itu. Dia terangkan sepanjang, padahal nggak ditanya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, dia maha, tidak ada yang maha begitu. Saya udah kasih satu ayat saja, gampang menjadi seorang muslim. Cuma surat Al-Ikhlas tadi itu clear urusan, semua terjawab di sana gitu loh. Tidak ada yang setara dengan dia gitu loh. Tidak diperanakan, tidak beranak begitu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, ayatnya banyak di Al-Qur'an. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dan penciptaan manusia dan seterusnya, termasuk penciptaan Yesus yang setara dengan pencipta itu menurut Herbert. Bagaimana mungkin seorang Yesus diciptakan mau setara dengan yang menciptakannya? Ini namanya blunder yang tidak ketulungan begitu. Sekali lagi berhentilah mengatakan Yesus ini setara dengan sang pencipta. Mana setaranya? Itulah sering saya katakan kepada teman-teman. Katanya Andi Slebes hanya berdiskusi kepada Kristen yang tidak sekolah. Nah orang dia yang masuk di sini kok saya nggak pernah undang kok. Saya tanya baik-baik dia ngaku sendiri gitu loh. Bahwa apa? Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkehendak atas hamilnya Bunda Maria. Yesus juga yang dikandung. Yesus juga yang dilahirkan. Yesus itu Tuhan. Erben nanti harus menjawab. Ya, sekali lagi Erben, lu jangan pakai kata Allah deh. Itu istilah kami lo, nggak ada di Bible lo. Ntar juga layu akan hapus itu. Pakai Bapak aja. Najis lo pakai itu. Jangan minyak-minyak istilah Al-Quran deh. Kamu kan nggak setuju, nggak percaya. Nggak usah sebut Allah lagi gitu loh. Nggak ada kata Allah di Bible mu, nggak ada. Nggak ada. Buang itu. Tadi sore juga ada mengatakan. Ada tadi satu Kristen sore mengatakan kami memang mencuri kata Allah itu. Buka. Saya nggak ngarang-ngarang di situ ya. Jadi sekali lagi jangan pakai nama kata Allah itu Ben. Gitu. Diskusi sama saya itu cerdas sedikit. Kenapa sih?
Ya. Kalau Yesus setara dengan Allah Bapa, kemana kesetaraannya waktu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Setaranya kemana? Sedangkan Bapa itu maha berkehendak, maha kuasa. Nah setaranya Yesus mana? Waktu bermujizat gitu setara gitu. Nah waktu dia tidur setaranya kemana? Waktu disalib setaranya kemana? Waktu dia dikubur, waktu mati setaranya di mana? Coba saya mau tanya kepada Anda, waktu Yesus di tiang salib diperlakukan tidak manusiawi, setaranya di mana? Dipinggirkan dulu gitu. Mana kesetaraan Yesus dengan Bapa waktu dia disalib? Mana kesetaraan Bapa waktu Yesus ada di kuburan 3 hari 3 malam? Setaranya di mana? Mana setaranya Yesus waktu dia tidak bisa berkehendak sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia? Mana setaranya? Jangan kau beri gelar kesetaraan pencipta kepada Yesus. Yesus sendiri nggak pernah berkata demikian. Berjubel ayatnya di Bible mengatakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini nggak tahu hari kiamat. Saya ini utusan Tuhan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Saya ini Yesus, tidak ada setara-setaranya pun dengan Bapa. Yesus nggak pernah bicara begitu. Mana ada ayatnya Yesus pernah berkata, aku Yesus setara dengan Bapa? Tidak ada. Tidak ada ayat di Bible Yesus mengatakan aku setara dengan Bapa. Pertanyaan sekarang, lu jawab. Di mana setaranya Yesus dengan Bapa waktu dia disalib dan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Di mana setaranya Yesus waktu dia disalib dan mati 3 hari 3 malam? Mana setara itu? Apa dibuang dulu? Saya masih ada waktu 1 menit tadi terbuang. Pakai aja lah, jawablah, monggo. Oke. Perhatikan ya. Jadi Allah itu Esa Tunggal. Allah yang Esa itu memiliki roh dan firman. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka setara dengan Allah. Dan Yesus dalam natur firman, dia setara dengan Allah. Karena dia adalah firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kamu tak mengerti, sekolah lagi. Oke. Sekarang saya tunjukkan sama kamu tentang kata Allah. Oke, saya tunjukkan tentang kata Allah. Kata Allah itu bukan milik Islam. Karena kata Allah itu sudah digunakan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih tua daripada Islam. Oke, kok nggak muncul share screen saya? Sebentar. Kok share screen-nya nggak muncul? Oke ya. Sebentar ini. Oke, saya tunjukkan sama kalian. Ini data-data. Bahkan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan saja. Siapa yang mau lihat? Karena waktu saya hanya 5 menit. Oke, ini ya. Ini lihat. Arab itu Islam baru ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan kata Allah milik Arab sudah ada 770, 970. Jadi Hendy ini kau terlalu banyak merocos, tidak memperbanyak data. Saya punya data. Jarak bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Bahkan Paulus pernah pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Bahkan orang-orang Arab sudah datang waktu itu menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada di dalam kitab kami. Makanya kamu jangan beriman ahistory, tapi harus memiliki histori. Ini lihat, semua punya data. Ini data saya. Ini lihat ini. Al-Jabat 512 Masehi. Baginda belum lahir, sudah ada kata Allah dipakai Kristen. Jadi kamu itu belajar, jangan hanya belajar takia, jangan hanya belajar apa. Oke, saya tunjukkan ini data-data. Saya tidak hanya hanya bicara. Oke, di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Makanya saya mau tunjukkan samamu ini tentang siapa Yesus itu supaya kamu mengerti. Jadi Yesus bukan ciptaan ya. Ini saya tunjukkan sama kau supaya ada data yang sangat bagus buatmu. Ini lihat ini. Silsilah Yesus Kristus itu luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Satu-satunya lahir dari wanita perawan. Masa muda Yesus itu masa muda yang luar biasa, cerdas. Ya, dia bukan buta huruf. Dia melakukan banyak hal. Ketika Yesus dibaptis juga terjadi mujizat yang luar biasa. Yesus juga melayani, pelayanannya luar biasa. Gelar-gelar Yesus juga di dalam Alkitab luar biasa. Dia dikatakan anak manusia karena dia adalah penebus. Dia adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia raja, dia imam. Dia nabi yang membawa kebenaran. Itu ya. Jadi luar biasa, Yesus juga adalah anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi teologis. Sebutan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Allah. Dia Mesias, dia Tuhan. Tuhan di sini artinya penguasa, Tuhan atau junjungan agung. Makanya dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyelamatkan, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin keselamatan. Baru sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, itu Yesus. Yesus itu guru yang agung, dia pengajar etika dan moral. Mengajar Yesus itu luar biasa. Yesus nggak pernah mengajarkan kehidupan yang aneh-aneh. Itu ya. Tujuan ajaran Yesus luar biasa. Supaya manusia itu dia agung apa? Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, memiliki kepastian keselamatan. Isi ajaran Yesus itu tentang tata susila moral yang tinggi,
tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang siapa dirinya, itu ajaran Yesus ya. Jadi itu yang harus kamu mengerti, bahwa Yesus itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Jadi bro, saya mau tegaskan samamu, kalau kamu katakan Yesus ciptaan, tidak ada di Alkitab Yesus ciptaan, karena firman bukan ciptaan, itu ya. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Allah yang beranak itu bagi kami itu nggak beres itu. Yesus anak Allah itu sebutan, panggilan. Sama seperti saya disebut anak Medan, itu gelar, panggilan. Apalagi tadi yang kau bilang, itu ya. Jadi kamu itu belajar bro, jangan kamu memahami kekristenan dari para bidat, dari orang-orang yang keliru memahami kekristenan. Nggak pernah Bapa jadi manusia, nggak pernah Allah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus itu luar biasa hidupnya. Saya cari orang yang lebih baik dari Yesus, nggak ada. Makanya saya percaya sama Yesus. Udah cukup ya, jelas? Saya pikir udah cukup. Bang Irben mencari Yesus, apa yang mencari orang yang lebih bagus dari Yesus. Lu nggak tahu, lu nggak tahu dos. Host masih bisa chat tuh nggak adil. Aduh, saya ngomong kok di salah-salah sih. Kamu nggak tahu Yesus itu banyak juga dosanya loh di Bible. Satu, membalikkan meja pedagang, memanggil wanita anjing. Kalau ada orang belum dibalikin, baik itu satu. Di dalam pertanyaan saya tadi itu, statement saya ya, sesuai dengan statement kamu, Bro Elben, Yesus itu setara dengan Bapa. Kamu nggak jawab. Di mana setaranya waktu dia mati? Mestinya kalau setara dengan Bapa, dia nggak mungkin mati. Ada kesetaraan, kekuasaan di situ gitu loh. Mestinya kalau dia setara nggak dipermalukan dong, disalib kayak gitu, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas bawa salib Golgota gitu. Saking capeknya diganti oleh Simon dulu sementara gitu. Mana setaranya di situ gitu loh. Itu satu ya. Lu jawab dong. Lu tinggal ngomong gini, saya ajarin lu menjawab. Oh maaf Bang Andi, dia dua natur. Kalau dia lemah nggak setara, kalau dia kuat baru setara gitu dong jawabnya. Masa menjawab diajarin sih lu? Itu satu. Jangan terguncang. Kedua, ya. Di dalam Bible-mu itu, di Perjanjian Lama itu bahasanya apa? Bukan bahasa Arab. Dan sumber Bible-mu itu bukan dari Arab. Di Perjanjian Lama itu bahasanya Hebrew. Yesus berbahasa Aramaik gitu loh. Nah lu cari dong, makanya lu kritik tes, belajar original teksnya. Jangan jadi umat terjemahan yang dibohongin. Saya akan nantang semua teman-teman yang pinter, bahwa di mana ada kata Allah di dalam original teks Bible-mu, di mana? Kalau ada lu baptis gua. Gitu. Sumber Bible-mu itu, sumber Kristen itu bukan dari Arab. Kenapa kamu niru-niru di sana? Paham ya? Jangan niru-niru Kristen Arab. Karena Arab itu dalam terjemahan Alkitabul Muqaddas itu terjemahan juga pada tahun 867. Gitu loh. Memang waktu itu liturgi kata Allah, itu kebiasaan orang menyebut itu, tapi bukan jabatan, tapi nama, sembahan. Nyebrang ke Indonesia dipakai LAI, pernah ada nama, pernah ada jabatan dan seterusnya. Udah minjem disalahgunain pula lagi. Bukain data, Makanya, Kau ini apa ini Kristen kayak gini nih? coba buka data, jangan Ini modal gimana? ngerocos kau. Ini gimana ini? Nah, Ayo. ini nih. Nah, tenang, Ya, yang lain. Sebentar, dari tadi Tenang, yang lain. Biarkan dia bicara, biarkan. Terus, malu-maluin. Mana Erben? Erben? Keluarkan. Tuh ya. Keluarkan. Tolong admin dikeluarkan. Waktu saya jalan terus loh ini, gak di stop. Coba dipus dulu Ya ya. nggak apa-apa, orang bicaranya topik satu arah kok. Udah enak kali kalau 5 menit. Ya, teman-teman Kalau dua yang arah, nggak tapi- tahan, baik Muslim maupun Kristen. Kalau nggak tahan, silakan keluar dari diskusi di sini. Oke. Bang, Ya. apa Pade? Kenapa Jim? Ya. Silakan dulu. Jim. Pade itu udah ditunggu sama Ustadz Atta, saya nggak enak udah manggil Ustadz Atta kemari, bingung juga. Ya udah saya. silakan. Ya udah, silakan. Oke, Oke, kita lanjut ke Sebentar, saya jawab dulu dong. Iya. Saya jawab dulu dong. Sorry ya Mas, sorry ya Bro Erben ya, sorry ya. Oke, saya selesaikan dulu dong. Gak usah ganti narasumber. Oke, ya. Jadi kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah kesetaraan bahwa dia adalah firman. Karena dalam iman Kristen firman di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah setara dengan Allah. Sama seperti kau selebes. Pikiranmu, otakmu setara nggak dengan kamu? Atau pikiranmu levelnya di luar pantatmu atau bagaimana? Nah, begitu ya. Oke. Jadi bro, masalah kata Allah saya sudah berikan data. Bahwa kata Allah bahasa Arab bukan milik Islam. Tapi itu milik bangsa Arab yang lebih tua dari Islam. Saya punya data tadi saya sudah tunjukkan. Bahkan orang Kristen sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam ada. Oke? Baru berbicara tentang Yesus kamu bilang berdosa. Berarti kamu sebenarnya sedang menyangkali Qur'anmu juga. Karena dikatakan di Quran atau dikatakan di hadis, satu-satunya manusia yang tidak dijamah iblis itu hanya Isa. Yang diklaim oleh banyak muslim itu adalah Yesus. Di situ. Jadi kamu itu sekarang menabuk mukamu sendiri. Baru kamu lupa juga. Kalau Isa adalah Yesus, maka sebenarnya kamu harus malu malam hari ini. Karena Isa dikatakan itu membuat mujizat. Bahkan burung dari tanah liat mencipta.
bahkan Isa itu atau Yesus itu melakukan banyak hal, itu ya, baru dikatakan Yesus atau Isa itu tidak berdosa dalam klaim beberapa muslim ya, walaupun saya katakan agak berbeda juga. Baru dikatakan dia terkemuka di bumi di surga. Baru ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa itu rahmat bagi semesta alam, dan kalian klaim itu menjadi Yesus. Jadi kamu ini di mana sebenarnya posisinya? Jangan kamu hanya untuk menyerang akidah Kristen menurut kamu, tapi kamu juga mengobrak-abrik kitab sucimu yang kamu anggap itu datang dari Allah dan sempurna. Jadi kamu jadi manusia jangan sampai kamu babak belur. Bahkan di kitab sucimu saya berikan 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa mati. Bahkan dikatakan di situ dalam hari kelahiranku, kematianku, dalam hal aku dimuliakan. Jadi bro, kamu mau jadi bagaimana? Makanya saya bilang, ketika saya coba membuat perbandingan antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa di dalam Quran, maka saya melihat bahwa Yesus ini jelas menurut persepsi saya berdasarkan ayat yang saya baca dalam terjemahan oleh para profesor di dalam Departemen Agama itu mengatakan Isa itu lahir, dimuliakan dalam kelahiranku, bahkan dia tidak berdosa dikatakan ya. Yesus itu adalah firman, Isa itu adalah firman. Dikatakan di sini. Saya bisa tunjukkan itu. Isa itu penuh dengan roh suci dikatakan. Isa itu diberkati dalam Maryam 19:31, bro. Jadi supaya bro itu baru Isa itu memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Itu ada di hari Imran 3:49. Itu jelas, bro. Isa itu berbicara pada saat kelahiran. Ada jelas ini, ada data-datanya, saya punya bukunya di sini. Keajaiban kelahiran Isa itu jelas. Baru saya tunjukkan lagi samamu, bro. Soalnya kamu kan dari tadi hanya menyerang iman Kristen. Isa itu mencipta. Itu ada di dalam Al-Maidah 5:110. Baru Isa itu menyembuhkan banyak penyakit orang. Ali Imran 3:49. Isa itu meninggal. Itu Ali Imran 3:55. Baru surah Maryam 19 ayat 15. Baru 19:32-34. Baru Al-Maidah 5:117. Baru dikatakan Isa naik dan akan kembali. Itu Ali Imran 3:55. Bro, jadi di sini baru di dalam surah Maryam 19 ayat 33-34. Ini semua berbicara tentang Isa di dalam Quran. Tetapi keagungan Isa di dalam Quran ini kamu tutupi. Kenapa ini enggak kamu beritakan di sini? Jadi kamu hanya untuk menyerang akidahku, tapi salah sasaran. Kamu mengobrak-abrik keagungan Isa di dalam kitabmu sendiri. Kamu ini muslim atau apa sih? Kamu percaya Quran atau percaya apa? Atau kamu percaya hanya untuk belajar hujat? Kapan kamu bertobat? Aduh bro. Sugi, aku nggak ngibul. Silakan kau cek sendiri ayat-ayatmu, Sugi. Dari dulu aku tantang kau hatuha. Kau itu chat. Kapan kau cerdas, Sugi? Ya. Jadi Hendy Celebes, mulai malam hari ini, jangan pernah kau menghina Yesus. Karena dia nanti hakimmu di akhir zaman. Kau percayalah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan nanti di akhir zaman. Kalau enggak masuk neraka kau, bro. Oke, udah cukup. Saya pikir udah selesai sesi ini. Mantap. Saya dulu dong. Kalau kamu Udah cukup aja. lah, udah cukup. Udah pergi aja. Udah Oke, kita bro, ya. masuk ke topik berikut. Oke, saya dulu dong. Ya udah aku minta waktu lagi nanti kalau gitu. Udah cukup lah Handi. Bentar dulu, saya tutup dulu. Saya. Gak ada kemajuan orang baru. Bentar dulu, saya dulu. bicara. Ini udah malam. Oke, ayo. Saya punya Udah 3 tadi. Yang terakhir Kristen dong. Handi dari tadi itu aja. Tadi kan Hendy Celebes yang duluan, yang terakhir Kristen. Sudah tadi lah Erben, ayo lanjut ke yang pembicara lebih bermutu dong. Masa kita habisin waktu dari Handi. Ini Benar, setuju. dari tadi udah ditunggu loh mau Ustaz Tata, Ustaz Juma dan Ya udah, oke udah mulai. Masuk sesi kedua. Oke ya, sekarang tolong diam dulu. Saya mau bicara. Mas Juma, Mas Tata, yang lainnya sudah monitor ya. Mbak Rifa? Ya, hadir. Ya, hadir. Sekarang tolong dimoderatori teman-teman. Saya memantau dari sini aja. Dari pihak Kristen siapa ini? Yang mewakili dari pihak Kristen? Kami bertiga Pak, Antonius, Erben sama Pak Kayapas. Oke, sekarang temanya sudah dibuat? Recording stopped. Temanya apa ini? Mengenai ketuhanan. Oke, bisa dipahami ya Mbak Rifa, Mas Tata, dan Mas Juma? Insya Allah siap. Oke, lanjut siapa pembicara pertama dulu? Timernya bagaimana nih diatur? Timernya? Yang punya rumah pembicara pertama, closing statement terakhir Kristen. Oke, silakan dari pihak Muslim dulu atau Kristen dulu ini yang sebagai pembukanya. Ya, yang punya rumah silakan duluan. Kristen closing terakhir. Oke, 5 menit untuk bertiga ini ya. Oke, silakan Mbak Rifa atau Mas Tata atau Mas Juma silakan. Saya kasih sama Bang Zuma aja ya. Nanti bagian yang lain. Baik, silakan Mas Juma. Aku boleh minta izin record nggak Pak? Silakan. Saya izin live kan ya. Silakan, di live kan, di record silakan, bebas di sini. Asal izin dulu. Mas Juma monitor. Mas Juma. Iya, Bang Handi, biar Adinda Tahta dulu. Saya kangen suara beliau. Ini konsep apa? Konsep apa dibahas? Materinya tentang apa? Konsep ketuhanan kata Pak Antonius yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya, Oke, sebelum Pak Mas Tata berbicara, tolong yang lainnya disiplin untuk di mute sendiri-sendiri. Nggak usah di mute oleh CEO host ya. Silakan di mute sendiri-sendiri.
biar kita tertib. Dan bagi yang nggak tahan dengan diskusi di sini, silakan bergeser ke room yang lain ataupun keluar dari sini. Di sini tidak ada pemaksaan ya. Oke, dilanjut. Bang, itu chatnya ditertibkan karena yang co-host masih bisa chat juga gitu. Jadi di disable untuk semuanya aja. Tadi disable aja. Nah, oke sudah. Oke, lanjut. Bang Zul, izin rekod Bang Zul. Ya, silakan. Silakan Mas Tata untuk opening statement. Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi langsung konsep ketuhanan ya. Jadi kita harus membicara tentang ketuhanan harus pakai dalil ya. Bagaimana kita nanti dengan dalil itu bisa tahu tentang ketuhanan. Yang jelas kalau dalam Al-Qur'an ya, kita baca konsepnya itu ketuhanan ya. Itu di dalam Al-Surah ya, ayat 11 itu ya. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ya daraukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir di situ ya. Jadi namanya Tuhan itu pasti tidak sama dengan apapun. Nanti juga akan saya pakai Bible juga bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Terus juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, nanti kalau kita di kitab manapun, kalau memang itu firman Allah, ya seperti itu. Dalam Mazmur 86 juga gitu. Tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti apa yang kau nubuatkan. Keluaran 9:14 juga. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa Sebentar, stop dulu waktunya bro. Aku di seluruh bumi. Bentar. Nah, jadi sebentar, kalian opening statement dari kitabnya lah, jangan ikuti dari kitab orang. Apa kalian nggak pede dengan kitab kalian? Itu kitabnya Yahudi, Bukan, itu kitab Kristen. Bukan kitabmu kebiasaan ini Ruben, kitabnya agama lain kok diakui. Jadi namanya ketuhanan seperti itu ya. Makanya dia mengutus para nabi itu karena memang tidak mau turun sendiri. Di kitab juga gitu ya. Nah, nanti yang namanya Tuhan pasti mengutus, bukan diutus. Memberi firman, bukan menerima pasti. Nah, nanti kita cocokkan Yesus itu menerima apa malah memberi firman? Diutus atau mengutus? Kan gitu. Nah, seorang nabi ya, kayak gitu tuh. Nah, itu konsep ketuhanan seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang diutus menerima firman, mengaku nabi, pasti bukan Tuhan, gitu aja. Oke, nah untuk Bang Juma silakan. Habiskan waktunya, yang lain 32 orang. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Yang pasti Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tempat semua makhluk bergantung. Seluruh nabi, seluruh utusan, apapun mereknya, itu pasti bergantung pada Tuhan. Itulah Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan, "Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi Tuhan yang kemudian diajarkan oleh Islam itu hanya satu. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada penjelmaan, tidak ada inkarnasi seperti ajaran-ajaran pagan terdahulu, bahwa dewa-dewa atau teos itu menjelma menjadi makhluk. Nah, di dalam Al-Qur'an sangat jelas diterangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Itu jelas. Lalu kemudian banyak dalil di dalam kitabnya Yahudi ya. Yahudi dalam hal ini adalah keturunan Nabi Ishak. Itu menerangkan bagaimana Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Ulangan 33:26. Satupun tiada yang setara dengan Allah. Itu pasti. Lalu kemudian di Al-Quran seperti yang saya terangkan, laisa kamitslihi syai'un, itu artinya tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Diterangkan walillahil asmaul husna. Dia memiliki nama-nama, dia memiliki sifat-sifat, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut sifat-sifatnya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep tauhid itu jelas adalah konsepnya para nabi yang diajarkan oleh para nabi, dan kita buktikan malam ini. Silakan Adinda Rifa. Oke, terima kasih. Ustadz Tahta dengan Ustadz Zuma sudah menjabarkan pakai dalil juga. Mungkin saya secara logika aja. Jadi umat Islam itu tidak mengimani Tuhan yang nuzul menjelmakan diri menjadi manusia itu berdasarkan keadilan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menjelmakan diri mengambil rupa seperti orang Eropa, maka sebenarnya dia sudah rasis kepada orang yang ada di Afrika. Sementara dia sendiri yang menciptakan ada manusia kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, lalu hitam, tapi tiba-tiba dia menjelmakan diri hanya satu kaum saja, rupa satu kaum saja gitu kan. Maka dengan begitu dia telah membuat rasis ya. Itu kenapa ada rasisme di mana-mana, karena merasa orang kulit hitam itu tidak pantas ada di dunia karena ya tidak ada Tuhan seperti mereka gitu. Dan begitu juga dengan perempuan. Kalau Tuhan mengambil rupa sebagai wujud laki-laki, maka artinya perempuan ini kasihan sekali perempuan gak dianggap ya. Tuhan tidak ada yang menjelma menjadi perempuan. Bahkan kalau Tuhan mengambil rupa laki-laki perempuan, kasihan para waria, ya kan? Mereka tidak dianggap karena Tuhan tidak menjelmakan diri untuk mereka. Terima kasih. Oke ya, aku dulu ya, bro. Ya, silakan. Aku share screen.
Ini saya selesaikan ya. Setelah aku bicara, jalankan waktunya. Allah yang benar adalah Tritunggal. Kristen itu kelanjutan dari iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, yaitu Tuhan Yahweh Allah itu Esa. Dan itu tertulis dalam kitab PL dan PB. Apa buktinya bahwa Kristen adalah kelanjutan dari iman Yahudi? Karena Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mengajarkan kitab Yahudi. Karena itu maka orang Kristen sejak semula kitab PL itu menjadi kitab Kristen. Kami tidak pernah menolak itu dan kami tidak pernah apa-apakan itu. Tapi saya heran ada orang sok mengutip itu tapi nggak ada digabungkan di kitabnya. Ini jelas, Allah itu Esa, artinya satu-satunya yang harus disembah dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan semua orang percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada di Alkitab Allah itu tiga. Bahkan di Alkitab juga Allah tidak pernah beranak. Walau Allah punya anak Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak, itu sebutan, ya. Baru sekarang kapan Tritunggal ada? Tritunggal sudah ada sebelum dunia ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah. Allah tanpa roh itu batu. Allah tanpa firman juga batu. Jadi orang yang menyembah Allah yang tak memiliki roh, yang tak memiliki firman, bagi orang Kristen itu menyembah batu. Seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehati, sepikir, senapas, bahwa Allah yang kekal tetap memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Itu jelas. Jadi Yesus itu bukan Tuhan Bapa atau Allah Bapa yang ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah ke dunia ini supaya melalui manifestasi firman yang menjadi manusia itu, melalui firman yang mengambil rupa manusia itu, manusia diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Itu ya. Perhatian penting. Apa bedanya Trinitas dengan doktrin Trinitas? Trinitas itu Allah selalu ada dari kekekalan. Dia adalah Allah, yaitu Bapa. Dia adalah firman, memiliki firman yang disebut anak, dan dia memiliki roh yang disebut Roh Kudus. Sedangkan doktrin Trinitas itu atau Tritunggal, rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu adalah Allah yang benar. Oke, memang kata Trinitas atau Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Karena ini rumusan Bapak Gereja Theophilus dan Tertullianus di abad kedua, ketiga, yaitu dari kata Triadus dan Trinitas. Tetapi istilah ini dimunculkan untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa yang disebut Bapa, di mana Bapa itu memiliki firman dan roh. Konsep Trinitas ini dirumuskan untuk menjelaskan hal itu. Baru kalau kita lihat ya sejarah ringkas Tritunggal itu, di dalam PL jelas Allah itu Esa memiliki firman, memiliki roh. Roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuan tertentu. Baru firman Allah itu menciptakan segala sesuatu, bahkan firman itu berteofani. Jadi teofani di dalam PL itu adalah firman yang mengambil rupa manusia. Di zaman PB, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya adalah firman yang tadinya berteofani, sekarang berinkarnasi. Itu inkarnasi artinya mengambil rupa manusia. Dan roh Allah di dalam PL mendiami orang tertentu, sekarang mendiami setiap orang percaya. Dan gereja berpedoman pada kitab PL dan PB, di mana Bapak Gereja merumuskan atau membuat sebuah kata singkat tentang hubungan Allah dan firman dan rohnya dengan istilah Tritunggal. Di situ ya. Jadi ini dia. Pasca Bapak Rasul sudah ada. Jadi rumusan tentang Tritunggal itu sudah ada. Sebelum dunia ada sudah ada. Baru di sini lagi ya. Saya akan tunjukkan ini, saya tidak jelaskan. Oke, ini datanya bahwa Allah itu Esa. Ini datanya bahwa Allah itu adalah Bapa. Di dalam Muslim yang tadi mengutip kitab Yahudi nggak pernah panggil Allah Bapa. Ini lagi bahwa Allah itu memiliki firman yang kekal. Ya, ini data-datanya. Allah yang kekal itu memiliki roh yang kekal. Ini data-datanya. Penutup, jelas kepada kita bahwa orang Kristen mengajarkan Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Melalui firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, melalui roh-Nya yang memberikan kehidupan kepada segala yang ada makhluk. Dan untuk tujuan keselamatan pewahyuan, firman Allah itu diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa Yahweh yang jadi manusia, ya bukan. Tapi firman yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia, yang diberikan nama Yesus, yang diberikan otoritas kepenguasaan sebagai Tuhan. Kurios, Lord. Waktu habis. Haleluya. Waktu habis. Ya, silakan dari pihak Muslim. Ya, siapa dulu Bang Tumas? Saya kali. Silakan. Ya, oke. Jadi Bang Erben menjelaskan panjang lebar, tapi saya langsung aja ke poin ya. Tidak masalah teman-teman Kristen menyembah Tuhan, mau Trinitas kayak mau 4 tas, 1000 tas juga nggak masalah. Tapi harus ada penjelasan dan jangan menggunakan standar janda. Nah, Bang Erben mengatakan firman Allah itu adalah roh, tapi kalau dia tidak berfirman dia bisu. Tapi Bang Erben di kitab Anda tertulis bahwa Tuhan Anda juga harus bernapas. Tuhan Anda bukan cuma punya firman, tapi dia juga butuh bernapas loh. Dan kalau katanya firman itu adalah reinkarnasi atau manifestasi dari Tuhan itu dan menjadi pribadi, kenapa
nafas tidak menjadi pribadi Tuhan juga, kan keluar dari Tuhan juga kan. Silahkan baca di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 ya. Di situ tertulis bahwa Tuhan itu ada napasnya gitu ya. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Artinya Tuhan Anda juga bernapas. Lalu kenapa hanya firman-Nya yang mengambil rupa dan dijadikan sebagai pribadi Tuhan lain, tetapi kenapa nafasnya tidak jadi pribadi lain yang masuk ke dalam diri Adam? Terima kasih. Dilanjut sama Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Silakan Dinda Tahta. Oke, jadi ajaran Trinitas itu ketika mereka memakai kitab Perjanjian Lama, tapi nyatanya orang Israel tidak pernah memahami seperti itu ya. Tetap mereka itu Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Walaupun memakai kitabnya mereka, tapi nyatanya orang Israel itu tidak pernah memahami seperti Kristen. Nah, Kristen itu ikut-ikutan supaya bisa mentuhankan yang bisa dilihat, sebagaimana dewa-dewa bisa menjelma gitu. Kalau ini enggak, pribadinya yang menjelma gitu ya. Nah, ini Allah menciptakan dengan firman-Nya. Firman-Nya bukan seperti itu ya. Maksudnya apa? Allah menciptakan dengan kalimat kun, wajar. Misalnya, jadilah cakrawala. Sebentar, mohon maaf, Betata. Sebentar, coba di stop. Ini bertanya 5 menit, menjawab 5 menit gitu. Nah, ini sampai ini sudah. Enggak. Menurut saya kalau bertanya 5 menit, menjawab 5 menit, kita ini mau apa? Pertanyaan kalian panjang kali. Nah, kan sudah ini. Kita gunakan waktu ini. Sebentar. Jangan gitulah. Tolong. Makanya saya bilang tadi ada moderator dong. Gimana ini kesepakatannya? Masa bertanya 5 menit, menjawab 5 menit? Itu Ustaz Tahta sedang menjelaskan loh. Iya, itu jadi gini, jangan kalian menjelaskan iman Kristen. Jadi kalau kalian mau menjelaskan iman Kristen, menurut saya nggak bagus. Kalian bertanya dengan statement yang kami sampaikan, nanti kami bertanya. Kami lebih paham kitab kalian daripada kalian. Kenapa kok ngedikte? Lu jangan kayak perempuan, lu udah diam aja. Enggak, menurut saya. Nanti juga. Gini, pikirkan orang bertanya sama menjawab itu mana? Iya, menurut saya. Iya, itu menurut saya nggak bagus. Ya nanti kan kalian belum jawab. Nanti kalau mau minta waktu menjawab lebih panjang, enggak disepakati aja. Mungkin. Tata lagi belum Pak Antoni. Apa ini Pak Antoni? Iya, halo. Gimana kesepakatannya tadi? Masalah waktunya. Tadi masalahnya sih cuman ini aja, timer aja, nggak dibahas detail. Ya harus gimana gitu. Ya lanjut aja lah dulu Bang. Ya enggak, menurut saya gini ya. Menurut saya gini. Sampai mau muntah aku, tapi giliran kami bicara Bang Ustaz Tahta dipotong-potong di pertengahan jalan. Apa sih maunya ini? Diaminin aja, nanti gantian kita bertanya ya. Ya boleh, tapi selesaikan dulu umat Islam ngomong. Giliran umat Islam dipotong-potong. Jangan diatur umat Islam berbicara apapun, jangan diatur. Ini moderatornya nggak ada ya? Menjelaskan iman Kristen gitu kan? Apa nggak ada moderator nih? Kalau nggak ada moderator, ya moderatornya kan kalian sendiri itu yang moderator. Waduh, ini nggak bagus kayak gini. Menyediakan tempat, menyediakan timer. Kesepakatan kan sudah kalian sepakati. Itu kan cuma pakai timer. Ternyata di perempatan perjalanan si Erben protes. Ya terserah itu kalian mau menjawab atau tidak kan terserah. Demikian juga kamu kan juga bisa membuat pertanyaan yang banyak. Pertanyaan bisa dijawab, pertanyaan juga nggak bisa dijawab kan bisa aja. Pakai Yapas gimana ini pakai Yapas? Bukan begitu maksudnya Abang. Abang maksudnya bernegosiasi sama mereka ini sama aja. Mending ya udah kita ikutin aja. Oke. Nanti buat pertanyaan yang panjang kali lebar. Semua negosiasi kita Oke, lanjut. Kita ikutin aja Pak. Kita ikutin. Oke, udah. Kenapa? Waktu itu sudah kita berikan loh ya. Enggak lah, bertanya dengan tempat sudah kami berikan. Kamu protes perkara pertanyaan. Demikian juga yang Muslim. Nanti kalau kamu pertanyaan panjang, Muslim juga protes. Jadi biarkan mengalir aja. Kalau perlu nanti waktu ditambahin gitu aja loh. Oke, dilanjut Mas Tata, lanjut. Ya, Dinda Tahta dan Uni Ripa, ini sesi kita bertanya 5 menit. Bukan menjelaskan, aja langsung. Ya, saya tadi sudah membuat sebuah pertanyaan ya. Kalau memang Trinitas itu diajarkan, Bang Erben kan bilang, Trinitas itu berasal karena ada Bapa itu punya roh, punya firman, karena dia bukan batu. Tapi kenapa cuma firman yang jadi pribadi lain dari Tuhan? Kenapa napas Tuhan yang di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat keempat dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tidak menjadi pribadi Tuhan yang lain? Bukankah Tuhanmu juga bernapas, Bang Erben gitu loh? Padahal itu sudah ketetapan Allah, selesai. Mana dalilnya? Udah, Mbak. Udah, nanti jawab. Ketetapan Allah kalian yang menetapkan Trinitas itu. Mana dalilnya? Kalau memang ada Trinitas ditetapkan, mana dalilnya? Yohanes 5 ayat 26 udah clear. Lanjut. Aja kalau mana kayak gitu. Ya inilah, ditahan dulu, dipus dulu, ini loh. Tolong Erben, kalau perlu kamu kick sendiri temanmu itu yang ngaco. Enggak lah. Karena di sini waktu teman kamu berbicara tidak ada teman Muslim yang menyela. Tetapi di sini ada Mbak Rifa menjelaskan teman Kristenmu menyelocos. Ini kan bagi saya nggak fair. Makanya itu kamu tak kasih status COH supaya bisa mengkick temanmu sendiri. Silakan kamu kick sendiri temanmu. Saya pikir ini Zoom-nya nggak dewasa. Gimana? Kamu mengkritik masalah Zoom. Kamu tak kasih status COH itu agar bisa menertibkan teman-temanmu sendiri. Gimana ini? Masa dirinya sendiri lah. Kamu protes masalah timer, kamu protes masalah pertanyaan terlalu panjang. Iyalah. Banyak protesnya kali kamu ini. Kamu itu loh.
Gimana ada bertanya lebih panjang sama dengan jawaban, gimana sih? Ya itu terserah nanti kamu jawab, kalau perlu nanti ditambah waktunya, kan sudah saya jawab. Ya udah, nanti yang penting poinnya di sini jangan disela. Kalau kamu disela kan nggak suka, temanmu menyela, makanya itu saya kasih kekuasaan CEO untuk Oke, bisa teman-teman Kristen, menetrika saudaramu sendiri gitu loh. Udah diamlah kau. Oke, lanjut Mas Tata, Mbak Rifa. Ganti pertanyaan aja ya. Coba Gerban lanjut lah. Jadi kita itu harus pakai dalil aja. Kalau kita memakai bahwa Tuhan itu Esa, ya banyak. Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka saya minta pertanyaan dulu, Trinitas yang benar itu, Hai Israel Tuhan kita, Trinitas kayak gitu ada nggak? Itu aja pertanyaanku. Kalau saya mengatakan Esa, banyak dalilnya dalam Bible. Nah sekarang tunjukkan Trinitas yang jelas itu gimana Yesus menjelaskan Tuhan itu 3 pribadi itu gimana? Itu harus dalil dengan lawan dengan dalil gitu. Ya, oke, itu saja. Silakan Bang Juma. Enggak, mereka tanya dulu waktu kita berhenti jawab pertanyaan kalian berdua ini dulu sama mereka. Habiskan waktunya, jangan gitu dong. Habiskan waktunya. Lah, kalian jawab dulu, itu udah ada pertanyaan 2. Nggak bisa begitu, kalau begitu waktu pertanyaannya bisa, nggak tahu jawabannya ya? Sebentar Arjuna, sebentar. Jawabannya gampang. Saya jawab. Enggak apa-apa, selesaikan dulu aja. Biarkan mereka selesaikan dulu aja. Oke, saya selesaikan. Selesaikan aja dulu. Gimana ini Bang Zuma? Ini perasaan kita bertanya kalau bisa sebisa mungkin 1 detik 100 pertanyaan. Jangan banyak waktu, pertanyaan cuma 2. Nggak usah menjelaskan, Islam nggak sesi menjelaskan. Langsung bertanya. Sekarang giliran Kristen menjawab. Silakan lilit lidah kalian. Silakan. Jawab tuh 2 pertanyaan dari sahabat saya sebelum saya bertanya. Silakan. Oke, udah saya jawab. Trinitas, berarti si Tata ini tadi nggak mendengarkan apa yang kujelaskan. Bahwa Trinitas itu adalah rumusan Ibu Bapak Gereja abad ke-3 untuk menjelaskan hubungan firman dengan roh dengan Allah. Sudah, titik. Jawabannya dari Uni Rifa? Ya, aku kasih tahu lagi, ulangi lagi ya Bang Erben ya. Bang Erben bilang, Tuhan Bang Erben itu kan punya roh sama punya firman. Ternyata dia bukan cuma punya firman, tapi juga punya nafas. Ada di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat ke-4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian di kitab Kejadian pasal kedua ayat 7. Roh Allah itu ditiupkan kepada Adam. Kenapa itu tidak jadi bagian Tuhan, tidak jadi pribadi lain dari Tuhan yang masuk ke dalam Adam? Kenapa cuma firman aja yang menjadi pribadi Tuhan? Thank you. Oke, terima kasih Umi Rifa. Berarti kamu mengakui Allah itu memiliki roh dan kamu mengakui bahwa dia memiliki firman. Tapi Allah kami itu firman-Nya yang menjadi manusia. Tidak pernah. Kenapa dipotong? Iya, Anda itu artinya bentar. Iya. Jangan dipotong. Kamu Oke. Saya juga punya keberatan, nggak masalah dong. Kalian berani ini itu kalian ngomong dari tadi. Gini, saya tidak pernah mengimani kitab kalian. Ya, Kenapa kalian kutip? Saya ingin menyadarkan kamu di kitabmu ada begitu tulisannya. Loh, oke, jelasan bro. Kayak apa, silakan. Kalau Bismu Nirita yang aneh-aneh. Si seger-seger ini ngapain? Udah bisa dijawab belum? Bang Erben, kalau seger-seger ini ikut, itu bikin malu kalian nanti. Dia ada agak DGJ. Halo. Lanjut. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Pertanyaan Uni Rifa saya jawab. Tadi saya yang jawab tadi nyeletuk Yohanes 5 ayat 26. Mau dibacain atau baca sendiri? Bacain lah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan Ustadz Tahta tadi tentang Tritunggal. Nah, perlu saya jelaskan. Pada saat rasul-rasul mengajarkan kekristenan dan menyebarkan kekristenan ke Asia Kecil dan Eropa dan Afrika serta tanah Arab, mereka itu tidak pakai PB tapi pakai PL. Nah, pertanyaannya Trinitas itu di mana di situ? Dari buka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu dari buka Alkitab aja itu sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Gitu. Oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya. Yesus menerangkan sebentar. Ini waktunya Bang Antonius siapa ya? mau jawab, Bang Antonius mau jawab Bang Zuma. 5 menit itu waktunya kami. Monggo. Oke, saya cuma mau jawab gini. Jadi gini, tadi kalian mengatakan bahwa Tuhan tidak setara dengan apapun. Kami setuju ya. Jadi Allah itu di dalam keimanan kami di dalam Alkitab itu Allah itu sama seperti tidak setara dengan apapun. Allah itu transenden. Kok bertentangan ini Bang Antonius dengan Bang Erben? Kata Bang Erben tadi Bapak setara dengan ini waktu kalian. Oh iya, lanjut. Kalau Anda salah kurang paham nanti Anda ajukan pertanyaan itu ya. Kami tidak bertentangan. Mungkin Bu Rifa yang tidak paham ya penjelasan kami. Tidak ada pertentangan. Oke, Allah itu transenden, bukan imanen. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan dari apapun yang di dalam dunia dengan Allah gitu ya. Tetapi Allah itu bisa menjadi imanen. Jadi jangan ini menjawab ya bahwa kami sepakat bahwa Allah itu transenden tidak setara dengan apapun. Tetapi Allah bisa menjadi imanen. Allah yang transenden itu bukan imanen tetapi bisa menjadi imanen. Nah, kemudian tadi Uni Rifa mengatakan kalau Tuhan mengambil rupa seperti manusia berarti dia sudah berlaku rasis atau diskriminasi. Misalnya dia mengambil jadi laki-laki berarti dia diskriminasi sama perempuan dan sebagainya. Ini saya mengatakan bahwa tidak demikian ya, logika diskriminasi atau logika rasisme dan sebagainya tidak demikian. Karena Allah mengambil rupa, dia mengambil rupa laki-laki tidak berarti Allah itu merendahkan perempuan. Begitu. Jadi ini tidak ada hubungan diskriminasi. Kemudian Anda bertanya mengenai Tuhan bernafas. Tuhan bernafas ini adalah kiasan bahasa majas ya, tidak berarti Tuhan bernafas seperti manusia. Gitu.
artinya Tuhan meniupkan ruh kepada manusia yang diciptakan itu. Dan kenapa ini bukan pribadi gitu ya? Itu adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Kita yang disebut hipostatis adalah dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setara dengan Dia. Dan Yesus mengatakan, akulah Dia, akulah Bapa. Jadi Yesus menyatakan setaraan dengan Bapa. Jadi secara tidak langsung Yesus menyatakan bahwa baik Yesus maupun Roh penolong itu adalah setara dengan Bapa. Itulah yang kami sebut dengan Trinitas. Oke, silakan Pak Kayapas ya, masih ada waktu. Udah, bertanya kan masih ada mereka? Biarin aja. Oke, Pak Erben silakan bertanya, Pak Erben, kalau ada pertanyaan. Belum. Waktunya mereka bertanya, kita menjawab. Nanti kita bertanya. Kita masih ada 1,1 menit lebih. Bang Zuma mau lanjutin atau? Oke, stop. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen. Oh, sebentar. Kita masih ada waktu kan? Masih berjawab. Jangan dihabiskan Pak Bos. Mereka masih mau bertanya. Oh gitu ya. Oke, silakan. Yesus diterangkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kolose 1 nomor 15, Wahyu 3 nomor 14, kemudian 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ diterangkan bahwa Yesus permulaan ciptaan. Saya ingin tahu pada Anda, adakah Bapa itu adalah ciptaan? Silakan. Erben dulu atau saya yang jawab nih? Cerah, suka-suka kalian lah. Bertiga pun jawab, nggak apa-apa sekalian. Saya yang jawab dulu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Jawab. Tidak ada dikatakan di situ Yesus ciptaan. Saya butuh waktu untuk menjelaskan. Saya punya materi. Ada 3 ayat yang dikutip oleh saksi Jehovah. Dan itu yang dikutip dikutip dari bidat. Jadi cuma setuju dengan bidat. Orang Kristen tidak setuju. Ini Sudah, cukup. kitabmu yang berbunyi, bukan bidat. Terserah kamu kalau kamu mau bidatkan kitabmu. Yesus dikatakan ciptaan. Nanti saya akan jawab di channel saya. Ya, silakan. Lilit aja terus lidahmu. Lanjut. Oke, saya tambahkan ya. Pak Erben udah selesai atau masih jalan? Relax. Udah. Biar mereka bertanya. Biar mereka bertanya, Pak. Waktu kita terbatas. Saya tambahin aja. Oh ya, silakan. Tadi yang dipahami Bang Suma itu salah ya. Jadi tidak ada narasi bahwa Yesus diciptakan. Kolose 1 ayat 15 itu justru sebaliknya mengatakan Yesus segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Artinya di sini bicara Yesus sebagai pencipta, bukan diciptakan. Memang Kolose 1 ayat 15 dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang utama, yang sulung gitu. Jadi harus dipahami pengertian Yesus yang sulung ini bukan artinya Yesus diciptakan, tetapi Yesus adalah pencipta gitu. Dia mengawali segala sesuatu. Jadi artinya di sini bahwa yang kalian gunakan ayat-ayat di Alkitab bahwa Yesus adalah yang sulung, Yesus adalah yang awal, bukan berarti Yesus itu adalah diciptakan, tetapi dia mengawali segala ciptaan. Dia adalah pencipta. Hal ini bukan hanya sejalan oleh Kolose 1 ayat 15 tetapi juga Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya sampai 3. Oke, Pak Kaisar mungkin ada yang ingin tambahkan? Pak, cukup. Oke, terima kasih, silakan yang lain. Muslim. Bang Zuma mau dilanjut? Oke, jadi Anda mengingkari data yang ada dalam kitab Anda. Kolose 1:15 inilah gambar Tuhan yang kelihatan yang sulung, yaitu Yesus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan ada yang utama. Di antara semua ciptaan itu siapa? Yesus. Ya, apakah Anda yang mengingkari data ini? Yesus dikatakan dia adalah utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya, apakah Bapa diciptakan seperti halnya Yesus? Jawab. Tidak, firman dan Bapa itu sama. Sejak kekal ada dan tidak diciptakan. Oke, saya tambahkan ya. Sebentar. Juma salah membaca. Saya nggak tahu matanya Juma ini di mana. Ia adalah gambar Allah, bukan gambar Tuhan ya. Yang tak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sudah jelas? Silakan. Oke, saya tambahkan dulu ya. Jadi Suma itu bacanya hanya sepotong, tidak lengkap. Jadi pengertian itu yang didapat adalah baca sepotong dengan pemahaman dia. Saya bacakan yang lengkap ya. Kolose 1 ayat 15 begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kita sepakat yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sepakat lebih utama dari segala. Karena dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dan segala. Nah, kita baca di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi di sini jelas ya, kalau Anda mengutip Kolose 1 ayat 15 harus lengkap. Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, gitu. mana timernya, perasaan udah mau habis itu. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Apakah Bapa diciptakan? Tidak. Bapa adalah pencipta. Karena Yohanes berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Kayaknya udah habis waktunya Pantonius. Oke. Moderator bilang tambah timernya. Nggak ada moderator kok dari tadi kita biarkan aja kok. Perasaan dari tadi kita nggak ada moderator ya. Halo. Di debat dari tadi nggak ada moderator, gimana sih? Makanya aku bilang ini. Atur sendiri. Nanti saya moderator, nanti dikira apa? Saya damai moderator. aja, damai lanjut. Saya moderator. Oke, itu ada moderator. Katanya Lanjut Bang, sorry Bang. waktunya. Saya moderator. Gak usah ditambah waktu, udah cukup itu dah. Jalan aja bisa kok. Dan Ya, satu jadi- moderator ya. Gak usah. Kami masih punya waktu 51 detik ya. Ya udah. Oke, jadi datanya ini sangat jelas. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung,
lebih utama semua ciptaan. Yesus dikatakan di Kolose oleh Paulus adalah ciptaan yang lebih utama. Itu tidak perlu Anda tafsirkan lagi karena sudah jelas Yesus itu adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau kemudian Anda mengambil data lain bahwa dari dia segalanya dicipta, ya itu kita lihat buktinya aja dulu. Ketika Maria belum ngeden, apakah Yesus sudah ada? Itu aja dulu poinnya. Makanya diterangkan dalam kitab Anda Wahyu 3 nomor 14 yang dituliskan pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya, silakan. Oke, sekarang kita bertanya. Silakan. Aku bertanya pertama. Kalian percaya Allah tauhid? Ada nggak kata tauhid di Quran? Akulah Allah yang tauhid. Jawab. Oke, sebentar ya. Waktu kita 5 menit kan. Pertanyaan catat dulu aja. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua. Di mana di Quran dikatakan aku punya sifat 20? Kenapa kalian percaya ada sifat Allah 20? Udah. Oke, masih ada Pak Erben? Oke, giliran saya ya. Gitu. Jadi tadi Bang Suma gini, Bang Suma memahami Kolose 1 ayat 15 itu yang saya sebut dengan eisegesis. Artinya menafsirkan sesuatu yang tidak ada di dalam kalimat itu. Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Ini Bang Suma memahami menafsir yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan itu sebagai bahwa Yesus diciptakan. Padahal di ayat tersebut dari 1:15 sampai ayat 17 di situ dijelaskan apa yang dimaksud dari lebih utama dari segala yang diciptakan, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Jadi jelas di sini diciptakan oleh Yesus. Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Di ayat 17 dijelas dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu bukan hanya alam semesta, semua surga, malaikat, apapun yang Anda bisa sebut di alam semesta maupun di alam-alam lain itu adalah diciptakan oleh Yesus dan ada setelah Yesus gitu ya. Artinya Yesus itu tidak bukan diciptakan tapi pencipta. Dia adalah yang awal. Yang awal berarti tidak ada awalnya, tidak berawal. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Hasyan di Yesaya bahwa akulah yang terdahulu dan terkemudian. Kalau kalian memahami bahwa yang terdahulu dan kemudian yang awal dan akhir sebagai tercipta, berarti Anda sama aja mengatakan bahwa Hasyam itu diciptakan gitu ya. Jadi jelas Hasyam itu tidak diciptakan. Hasyam itu adalah pencipta. Silakan Bro Kaisar. Ya, aku nambahin dikit. Kalau 1 ayat 15 dengan tadi dalil yang Laodikia itu kalau nggak salah Wahyu 3 ayat 14 atau ayat 4 gitu ya. Jadi ini diskusi ini udah berulang kali, bahkan saya pun melihat dari diskusinya Lai Erben ya. Dia udah berulang kali menjelaskan bahwa tentang ciptaan ini, itu kata aslinya juga adalah prototokos. Prototokos itu adalah sumber, bisa disebut adalah sumber. Karena itu tidak ada pertentangan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah sumber. Karena tadi saya bilang, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 itu menceritakan tentang firman, dan penciptaan itu dimulai dari firman. Demikian juga teman-teman muslim mengakui bahwa penciptaan itu selalu melalui firman. Jadi firman itu adalah sumber. Firman itu adalah prototokos. Di situ Kolose 1 ayat 15 dipakai kata prototokos. Memang di situ tertulis ciptaan membingungkan ya. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa Kristen itu juga mengkutuk bidat yang namanya Arius, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kami tidak sepakat karena kami berdasarkan tradisi para rasul yang diajarkan itu Yesus bukan ciptaan dan dia sejak kekal bersama-sama dengan Bapa. Artinya kalau memaksakan firman itu adalah ciptaan, artinya muslim juga mengakui bahwa ajaran Mu'tazilah itu adalah ajaran yang benar. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Slide-nya saya sudah tunjukkan, Bro. Silakan. Oke, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Bentar. Biar kita bertanya dulu, mereka jawab dulu, Pak. Iya, saya ada pertanyaan juga soalnya nih. Iya, tanya aja langsung. Ya, oke. Ini mengenai Allah ya. Jelas Roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah di dalam kitab kami. Yang saya ingin tanyakan adalah siapakah Roh Allah atau Roh Kudus menurut kitab Quran? Yang saya tanyakan ini adalah ayat ya, bukan eisegesis, bukan terjemahan. Oke, silakan. Silakan Tata sama Bang Zuma, aku kurang paham apa pertanyaannya karena aku baru ini. Gimana? Pertanyaan pertama dari saya, di mana di Quran ada pernyataan Allah, aku adalah Allah yang tauhid. Yang kedua, di mana dalam Quran Allah mengatakan aku punya 20 sifat. Silakan. Pertanyaan saya, siapa Roh Kudus menurut Quran? Bukan eisegesis, tapi sesuai dengan teks, bukan terjemahan ya. Terima kasih. Siapa Roh Kudus? Kalau aku masih bisa nanya, ya, Roh Allah. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan, silakan Bro Kaifas. Satu lagi ya, Quran kan anti trinitas. Ternyata saya ingin tanya, mengapa orang Islam itu kalau wudhu harus basuhan 3 kali? Itu dalilnya dari mana? Terima kasih. Oke. 3 kali. Dasarnya dari mana ya? Oke, makasih. Anti trinitas bukan anti angka 3. Saya jawab pertama ya. Lanjut, tentang tauhid. Kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah. Banyak ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa huwa Allahu la ilaha illa huwa atau qul huwallahu ahad. Itu udah tauhid. Esa.
Jadi tidak ada trinitas atau apa enggak, itu udah tauhid gitu. Jadi makna tauhid mengesahkan Allah. Oke, yang kedua, di mana sifat yang 20 di dalam Al-Qur'an? Nah, sifat 20 itu diantaranya kan wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi yang mubrak siwa dan dia kudrat dirutat ilmu ayat. Kita kasih dalil. Misalnya kidam bako, yang awal, yang akhir, wal awal wal akhiru. Jadi bako itu tidak ada awalnya. Terus kidam tidak ada awalnya. Bako adalah tidak ada akhirnya. Berarti wal awal wal akhiru. Terus misalnya mukhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan apapun. Walaisa kamitslihi syai'un. Terus Allah itu hidup. Ya, berarti Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Allah itu sama basar, melihat, mendengar. Innallaha wasami'un basir. Terus Allah itu berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ada semua dalilnya dalam Al-Qur'an. Sifat 20 itu. Nah, terus yang apa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus dalam Al-Qur'an, nazzala ruhul qudus min rabbik. Itu Jibril. Nama Jibril dalam Al-Qur'an itu bisa ruhana, fa arsalna ilaiha ruhana, Jibril. Terus ada juga Jibril itu diberi nama Sadidul Quwa. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu Sadidul Quwa, Jibril. Juga roh kami, yaitu fa'arsalna ilaiha ruhana, Jibril. Atau ruhul amin, Jibril. Jadi ruhul kudus, nazzala ruhul kudus, Jibril. Terus apa lagi? Kenapa 3 kali kalau wudhu itu sunnah? Apa? Berkumur 3 kali sebelum wudhu, terus menghirup air, berkumur, itu sunnah. Ya, karena kalau cuma menghirup 1 kali ya kurang bersih. Itu cuma sunnah dalam wudhu, tidak dilakukan. Aku jawab yang tauhid ya, Ustaz Tata. Aku jawab yang Bang Erben. Jadi kata Bang Erben tadi, di mana tertulis aku adalah Allah, Allah yang tauhid? Alhamdulillah nggak ada tertulis begitu Bang Erben, karena kalau ada tertulis begitu artinya aku adalah Tuhan yang terkonsep gitu. Sorry to say Bang Erben, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang bisa dideskripsikan apalagi dikonsep-konsepkan gitu ya. Jadi di dalam Islam itu apa yang Allah katakan tentang dirinya itu yang kami imani, tentang dia itu satu-satunya Tuhan dan dia tidak seberanak, tidak diperanakan dan tidak setara dengan apapun, itu dia sampaikan loh. Tapi ya kata-katanya nggak mungkin lah seperti yang Bang Erben inginkan, karena Al-Quran bukan kitab pesanan, requestan seperti yang Bang Erben inginkan. Dan itu dulu ya jawaban dari saya ya. Monggo Bang Zuma, silakan waktunya. Oke, baik. Jadi Ruhul Kudus di dalam Al-Qur'an itu adalah Jibril, seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa? Diterangkan lagi di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwal li Jibril. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Itu poin terakhir dari Al-Qur'an, bahwa malaikat yang disebut Ruhul Kudus itu adalah Jibril, datanya ada. Kemudian mengenai sifat 20, itu sudah sangat jelas di Al-Qur'an, disebut wujud di dalam surah As-Sajdah, disebut kidam di dalam surat Al-Hadid nomor ayat 3, kemudian disebut baka di surah Ar-Rahman ayat 26 dan seterusnya. Nah, semua sifat-sifat itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Jelas ada datanya, ada dalilnya. Nah, terus kemudian mengenai wudu itu sudah jelas, itu adalah sunnah, disunahkan 3 kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Silakan. Nah, tunggu, surat Al-Anbiya itu di ayat 92 ada itu umat tauhid. Tulisannya ada tauhid, itu ada umat tauhid. Itu ada tulisannya di situ ya. Jadi tertulis tuh kata-kata tauhid. Nah, kalian Trinitas kagak ada tertulis di kitab kalian. Kalian beriman gitu loh. Kan lucu. Kalian minta kepada kami tertulis tauhid, saya kasih itu. Umat tauhid ada tulisannya. Ahad juga ada, kalau Tuhan nyatakan diri satu ada. Nah, di kitab kalian enggak ada Yesus bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, enggak ada. Ibrahim enggak pernah bilang kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Bahkan Teofani di dalam kitab kalian kenapa enggak jadi pribadi lain? Bukankah itu penjelmaan Tuhan? Kenapa cuma Yesus yang jadi pribadi lain dengan Roh Kudus? Itu tiang api sama yang seperti api menyala-nyalain di Teofani dan malaikat yang berteofani, kenapa enggak jadi bagian Tuhan juga? Enggak adil kali kalian ini. Jadikanlah semuanya itu pribadi Tuhan kalian. Lanjut Bang Zuma, terima kasih. Halo, Ibu Rifa, boleh berbicara? Jangan dulu Bang Dali, nanti ini kita lagi diskusi. Nanti ini ada tim ini. Jangan pasang, jangan jalankan waktu saya. Jangan diin dulu Bang Dali ya, nanti selesai dulu. Lanjut Bang Zuma. Udah, semua udah terjawab. Allah kalian itu maha kuasa enggak? Jelas maha kuasa. Kenapa Allah kalian enggak pernah jadi manusia? Karena maha kuasa dia. Karena dia maha kuasa. Oke. Kenapa dia enggak pernah berbicara langsung kepada Nabi? Karena manusia tidak mampu mendengarkan suara. Sebentar. Kayaknya kita harus atur waktu nih. Ya, ini kan waktu dulu nih, kadang bingung ya. Okay. Apa saya jadi moderator aja Bang Zuma sama Ustaz Tata jadi peserta gimana? Saya bingung juga kalau nggak ada. Rifa moderator, saya gantiin Rifa ya. Mana lebih berkuasa yang bisa menghadirkan firman-Nya dari manusia dengan enggak pernah ngomong, enggak pernah dengar suaranya? Ya, kita kasih 5 menit dulu dah. Kita set dulu 5 menit. Enggak, selesaikan dulu Pak Antoni. Jangan ini dulu, cocokan dulu dengan Pak Antoni. Tadi udahlah tentang kesetaraan. Enggak, kita sekarang berbeda pendapat lagi nih. Enggak, kita selesaikan aja. Kami aja kompak juga nih. Oke Pak, saya selesaikan. Kalau Rifa jadi moderator, cukup jadi moderator, jangan tambah-tambahin. Sebentar. Belum, saya belum jadi moderator. Enggak, belum. Jangan nangis. Oke, saya ambil alih moderator ya. Enggak. Enggak boleh ya? Oke, waktu saya di jalan. Boleh. Ini Bang Eben pula bilang enggak. Ini apa? Enggak usah jadi moderator lagi. Oke, saya aja. Ini tadi enak kali kalian di Muslim ya, dijamu dengan senikmat Enggak mungkin kalian usah lagi. suka kalian. Dari tadi minta moderator kalian enggak mau. Sekarang udah
Udah kita setujui kalian mengubah. Saya jujur salut Kalian dengan suka-suka Zoom kalian. ya. Kalian Suka-suka suka di kalian. sini, betul. Bicara apapun kalian suka Nggak, harus ada moderator bang, biar tertib. Iya, biar tertib. Kalau nggak- Tadi kalian nggak mau. Sekarang kalian terpojok Sudah ada mau. solusinya, masih banyak Terpojok dari mana, Erben? Kalian jawab lah. Mana lebih berkuasa, Firman yang nggak pernah menampakkan diri dalam hal apapun, dengan Firman yang pernah menampakkan diri. Mana lebih hebat? Silakan, Dinda. Waktunya jalankan dong. Jalankan waktunya. Oke, memang di dalam Islam Allah memberi wahyu kepada para nabi. Ya, Erben tadi nggak jalan waktunya. Termasuk Yesus ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhu la wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaih. Jadi apa? Allah tidak mungkin tidak mau bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 3 cara. Di min wara'in hijab seperti Musa mendengar suaranya Allah dari cahaya api yang keluar dari pohon itu, atau mengirim utusan yaitu Jibril. Waktu habis. Ya, tadi Erben nggak jalan waktunya ini. Enak kali Erben ini di sini ya. Sekarang makanya harus ada moderator. Iya. Kalau tidak ada moderator. Pak Antoni, silakan sampaikan sesuatu Pak. Oke. Kalau nggak ada moderator, hentikan aja diskusi ini. Tidak alah gara-gara moderator ribut gimana? Harus ada di dalam diskusi dimanapun itu harus ada moderator. Yang dari tadi itu siapa yang mau jadi moderator? Antoni, selesaikan dulu Pak. Pak Antoni. Kita mulai dari 5 menit ya. Enggak, sebentar, habiskan dulu ini 1 menit. Enak kali kalian di Zoom Muslim. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada moderator dari Islam, ada moderator dari Kristiani. Titik. Biar enak. Iya, makanya kalau bisa sendiri moderator. Sebentar, selesaikan dulu ini 54 detik lagi. Pak Antoni, silakan Pak Antoni. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi Bang Suma sudah mengklaim bahwa ada ayatnya gitu ya. Begitu juga dengan Bang Tahta. Tapi Bang Tahta belum kasih ayatnya. Ini saya tunjukin ayatnya Al-Baqarah 97. Di sini dikatakan demikian. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Di mananya di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Saya belum melihat ayatnya. Ini ada di dalam surah surah An-Nahl 102. Di situ ya, nanti Anda tunjukin ya. Anda tunjukin ke saya. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ya, nanti Anda tunjukin ayatnya, share screen, tunjukin bahwa itu bukan ada kata Jibril atau gunanya kalau ada moderator, dia bisa tunjukkan. Iya. Nanti kayaknya nggak bisa kayak gini ya. Dari tadi tuh kayaknya kita nggak kondusif ya. Kita bicara Muslim tadi dipotong Erben, diam aja. Kita di sini banyak 1 lawan 1. Orang Islam takut sih. Shalom. Takut. Kalau takut kami nggak dari tadi nggak di sini. Sebelumnya di mana-mana. Iya, lu bertiga beraninya. Sebelumnya di mana-mana mesti ada moderatornya yang bagian ini gitu. Bang Dali jadi moderator aja Bang Dali. Kalau jawab itu tampilkan dalil. Jadi tidak pernah Allah menyatakan dia enak kali Kristen di sini suka bicara, mau ngomong apa, enak kali. Lu Muslim nih luar biasa tuh Muslim ini ya. Ini aja kalau gitu 2 moderator aja, Kristen moderator 1 orang, Islam moderator 1 orang gitu aja. Nah begitu Bapak, iya benar. Jadi Bang Dali udah, Bang Dali mewakili Muslim dan Kristen aja, aku percaya Bang Dali itu dia baik itu kok. Dia Kristen itu, Bang Daliana tuh Kristen itu, woi. Saya pendengarnya. Enggak, saya mau tanya dulu, ini kenapa tadi di awal nggak ada yang mau moderator? Nah itu tadi saya bingung Pak, kenapa kok bisa berabe gitu Pak kan? Atau jangan-jangan kita nggak diilang dari awal udah kau dengar. Enggak, bukan begitu Pak Jawa. Sebentar. Ya, Bang Dalian silakan jadi moderator. Sebentar dulu ya. Kalau Zoom ini sebentar Bang Jawa. Dia debat begini. Bukan begitu Bang Jawa. Sebentar saya bicara dulu. Sebentar saya izin. Karena kelihatan Kristen ini bebas sekali di sini. Izin Bang Jawa. Tadi nggak ada moderator itu karena permintaan Erben. Kita mau mengikuti semua kok supaya apa kondusif. Tujuan kita cuma kondusif. Kali Kristennya. Ya, bukan begitu Bang Jawa. Tidak ada moderator. Erben nggak minta moderator. Pura-pura nggak tahu. Kita ulangi nanti. Ada Bang Erben juga menolak moderator. Aku minta kok malah ada moderator tadi. Betul. Minta pembagian waktu. Bukan, kalian punya mulut ini heran aku. Kalau begitu biarkan saya moderator boleh nggak? Jangan Hendi. Hendi ikut debat saja. Itu kalian berarti kami diskusi sesuai dengan otak kalian aja, kalian atur ini kalian nih. Tadi di awal saya sudah minta moderator. Nggak mau diatur, masa saya nggak boleh jadi moderator? Tadi katanya nggak usah. Itu kan moderatornya punya Muslim di sini kok kalian. Kita yang punya Zoom kok, masa dia ngatur kita? Gini moderator dari Kristen dari Islam deh udah begitu. Nanti dia bilang. Ayo Bang Andi. Ayo, baik. Tuh Bang Dali itu dari Kristen tuh. Aku mau. Siap. Ya, silakan Bang Dali, bagaimana formatnya? Waktu berapa? 55. Oke, dipersilakan dari grupnya Ibu Rifa dulu ya. Kami yang bertanya ya. Kalau jawabannya 7 menit, bertanyanya 5 menit. Arjuna ini siapa sih kapasitasnya di sini? Kutanya sekarang peserta, moderator, atau yang punya Zoom?
Jadi sudah deal Bapak Bang Ibu, Hendy apa? waktunya berapa biar Andi sportif? di sini, Bang Andi di sini dia yang apa Zoom di sini member Zoom, terus dia juga 5 menit Pak. moderator. 5 menit, 5 menit. Apa Yon di sini Yon? Saya itu mengalah loh dari tadi, saya mengalah. Kalian sabar. biasa kalian Kristen ya, Kok sabar Muslim kali kalian sahabat suka. saya. Padahal ajaran Iya. saya selama ini jangan sabar kepada musuh Tuhan. Halo Bapak. Kasihlah Halo. musuh kalian. Ya silakan Ini- lanjutkan Pak Dalian, Ya. silakan. Ini berapa dealnya berapa harus 5 menit, 5 menit. harus Nah, tuh, 5 sepakat menit, ya, 5 jangan menit ya. dipotong-potong ya 5 menit dari sekarang. Mulai dari grup Ibu Ripa dipersilakan. Ya, kami sekarang udah ada timernya muncul. Oke, ini pakai stopwatch biar deal. Jangan, nggak percaya kalau pakai stopwatch Bang Dali. Lihat kan aja timernya. Mana timernya tadi? Saya oke, saya cam ya, saya cam ya. Dikeluar lagi Nal, timernya Nal. Saya cam ya. Nggak, silakan timer di share screen aja biar kelihatan. Oke. Bentar Halo Bang Bapak ya. Dali. Oke. Bukan, Bang Dali bukan itu pakai Mas. manual. Nah, gitu Bang Gitu Bang Dali. Di share screen Bang Dali teman-teman ini yang luar tadi. biasa di loyalitasnya di Tadi yang punya Baik dia ini Bang Luma, kenalkan Bang Dali ini Bang Luma. tadi yang punya Iya. share screen ya, silakan. Ya, ini share screen-nya nongol lagi ya. Baik. Tunjukkan waktunya. Ya, tunjukkan waktunya. Aduh, salut aku sama Bang Dali ini. Tunjukkan waktunya, setelah ada waktunya bagian muslim yang bertanya. Yang bertanya menurut permintaan teman Kristen 5 menit, yang menjawab 7 menit. Gak apa-apa, silakan. Masalah lah Gak kami, masalah. kami sabar kami ini. Oke, kasih 5. Yang dua-dua ada 5 ada 7. Bisa nggak? Jadi 5 menit bertanya, 7 menit menjawab, begitu nanti sebaliknya. Supaya kondusif. Jadi Tinda udah Rifa dan Ya. dan siapa? Tinda Tahta, satu pertanyaan aja kita ya. Iya, lanjutlah Bang. Situ aja terus kita. Nah, oke, ini 5 dan 7. Sebentar baru di reset. Udah siap 5 dan 7? Nah, ini saya pantau ya. Ya Bang, sebentar Bang Dalilan ya. Oke. Oke, 5 dan 7 muslim bertanya 5 menit dipakai, teman Kristen menjawab 7 menit dipakai. Monggo, silakan. Oke, baik. Saya mulai pertanyaan. Yesaya 55 nomor 11 menerangkan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaan saya, firman yang keluar dari mulutnya Tuhan ini, apakah di situ ada anak Maria, Yesus? Silakan. Bisa langsung dijawab, Bang. Teman Kristen boleh menjawab, setelah menjawab timer Oh, jalan. nggak harus habis ya waktunya 5 menit ya? Enggak usah, TikTok. Oh ya, oke. Langsung Kalau jawab. bisa full Pak, seperti biasa Pak, full. Oke, Ya, Pak. jawab aja supaya berkembang kita punya materi. Nah, Saya tanya TikTok Yesaya aja. 55 nomor 11, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kukehendaki itu berhasil. Pertanyaan biasanya- saya, biasa apakah TikTok Yesus suka ngatur-ngatur, terlontar Pak. dari mulut Tuhan? Silakan. Berarti dengar. Pertanyaannya didengar nggak sih, Pak Antonius? Didengar nggak? Ya, jawab aja Pak Antonius. Ya, oke, langsung jawab. Kalau Anda menjawab, timer berjalan. Silakan. Oke, silakan. Iya, Pak Erben atau saya yang jawab Pak Erben? Bagi-bagi aja. Silakan Pak Kaisar sama Bro Antoni, silakan. Ya, terus terang saya belum paham dari pertanyaannya Pak Juma ya, apa yang terlontar dari Oke, baik. Yesus Anda katakan adalah firman yang menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang saya kehendaki itu terlaksana. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman pada masa perjanjian baru kepada Yesaya, apakah Yesus yang terlontar keluar dari mulut Tuhan? Silakan. Oke, pertanyaannya Perjanjian sebentar. baru kepada Yesaya maksudnya gimana? Iya. Ya, silakan, Pak. Ya, supaya Anda bisa buktikan bahwa Yesus Oke. bukan firman. Oke. Silakan. Jarak Yesaya dengan kehadiran Yesus itu ratusan tahun. Artinya orang yang bertanya ini tidak tahu kronologi sejarah. Oh, berarti Yesus bukan firman ya? Kau dari tadi kalau nggak ada rem di situ nanti pinjak dari sini baru tahu kau. Jawab Bro kayak apa? Gak bisa jawab nih ya. Lanjut. Oke, jadi di Yesaya dengan Yesus itu jaraknya ratusan tahun. Jadi ketika Allah berfirman di Yesaya, Yesus belum hadir sebagai manusia di situ. Itu Jadi masih dia firman. seperti apa? Dia masih sebagai firman di dalam diri Allah. Ada datanya bahwa Yesus di situ yang di dalam diri Allah? Iya, buktinya Yesus baru hadir di kitab Yohanes toh. Sebentar, stop dulu. Sebentar Bang Juma. Kalau Bang Juma bicara, sebentar, saya mau adil di sini. Kalau Bang Juma bicara, mohon timernya juga jalan ya, biar Kok nggak dijalankan? Harus jalan kok. Makanya jangan TikTok kayak gitu. Ini si Juma ini tukang kacau. Emang harus TikTok Enggak sih enak tadi. TikTok gitu. Kalau enggak Wah, itu timernya kok cari waktu saya nggak habis. Nggak bagusnya kalau jawabannya belum Aduh, selesai. Arjuna kalau ini TikTok. kayaknya mau jadi pemilik Zoom Waduh. kayak gini. Bang Arjuna nggak usah. Oke, waktu saya dijalankan Bang Handi Iya. sampai saya selesai bicara. Iya, Saya itu. mulai. Anda Lanjut. mengatakan jarak Yesaya ke Yesus itu ribuan tahun. Berarti Yesus itu adalah oknum baru. Yang dikatakan oknum baru itu adalah ciptaan. Sadarkah Anda bahwa Yesus itu adalah oknum baru? Jawab. Iya. Stop. Ya, lanjut. Oke, Erben silakan Erben atau saya yang jawab dulu atau Erben dulu? Serah, bagi-bagi aja lah.
Oke, saya dulu deh ya. Aja bro, sambar. Ya. Ya, jadi ini pertanyaan Bang Suma, apakah Yesus terlontarkan ini pertanyaan yang aneh dan tidak relevan ya? Karena memang pengertian Yesus sebagai firman Allah itu bukannya berarti bahwa Yesus itu adalah ucapan verbal. Jadi Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah pribadi Allah, dia adalah dia adalah hikmat Allah gitu loh. Ya, jadi tidak berarti bahwa firman Allah itu harus dalam bentuk ucapan. Jadi bahwa ucapan Allah itu berarti Yesus terlontarkan, tidak seperti itu. Gitu pengertiannya. Oke, silakan Bang Erben. Stop. Ya, dipersilakan. Ganti timer. Gimana temanmu Kristen udah menjawab? Halo Erben. Kalau udah ya lanjut. Aku ya duluan. Ya, silakan. Timer jalan. Ya, pertanyaannya tadi si Bro Zuma itu bagus. Aku mau menjawab bahwa untuk kemanusiaan Yesus itu memang kan kami mengakui bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Dia adalah Theanthropos, dia adalah manusia Allah. Firman itu bukan Allah. Firman itu bukan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu baru ada diambil dari rahim Maria. Kami pun mengakui bahwa kedagingan itu hasil dari ciptaan. Karena manusia adalah ciptaan. Tetapi kita Kristen itu mengimani bahwa kodrat manusia, kodrat Yesus itu yang awalnya adalah Allah, semenjak kekal adalah Allah, dia mengambil kedagingan dari rahim Maria, Lukas 2 ayat 42. Itu bro, kurang lebihnya demikian. Oke, masih mau dipakai? Stop waktu, stop. Masih mau dipakai menjawab? Oke, saya kembalikan ke tim Muslim untuk bertanya kembali. Waktu berjalan setelah berbicara. Silakan. Oke, saya mau tanya Bang Di. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari Jibril ya. Nah, itu umur 40 ketika diangkat menjadi utusan. Nah, Yesus juga ketika berumur 29, dia mengatakan, apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kapan dia bertemu dengan Allah? Mendengar. Di mana ayatnya? Saya bertemu dengan Allah, lalu aku dengar apa yang difirmankan, lalu aku sampaikan kepada umatku. Ini di mana? Di mana? Karena kata Erben, Allah bicara langsung katanya kepada Nabi atau kepada Yesus. Nah, Yesus ketemu Allah itu di mana? Berfirman langsung itu Allah kepada Yesus. Silakan, pakai ayat. Oke, stop. Silakan. Oke, diganti. Silakan tim Kristen menjawab. Anda menjawab. Waktu berjalan. Ya, jadi siapa duluan nih? Silakan bro. Yesus bilang aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia seperti saya bilang bahwa Sang Firman itu semenjak kekal ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Dia ada di dalam Bapa. Kemudian ayat lainnya lagi, Yesus berada di hadirat Bapa, yaitu di dalam Bapa. Gitu. Udah, itu aja. Oke, saya tambahin. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 kan Anda minta ayat. Di sini dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Begitu. Kemudian Yesus juga berkata di Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan akhir. Begitu. Jadi jelas waktu Yesus dibaptis ada suara langsung dari surga, dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus yang menerima peristiwa demikian. Suara itu disaksikan orang dan ada tandanya. Beda dengan orang lain di tempat yang gelap. Terima kasih. Stop. Stop waktu. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Bang Zuma atau Tata lanjut. Oke, kalau kamu katakan itu dasarnya bahwa permuliakanlah aku ya sebelum dunia ini ada. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Silakan. Stop Muslim, stop waktunya. Silakan. Hari kiamat belum diputuskan. Baru diputusin berarti. Oke, berarti Bapak juga nggak tahu hari kiamat. Oh, Bapak tidak tahu lah. Yesus yang nggak tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Jawab. Bapak belum memberitahunya kepada Yesus. Nanti akan diberitahu saat Yesus datang kali yang kedua. Dan saat itulah orang yang tidak percaya kepada Yesus dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu orang Kristen bersyukur bahwa Yesus menjadi hakim di akhir zaman. Tidak lagi kami mengikuti orang yang dihakimi. Cukup. Oke, saya tambahkan ya. Ini saya menjabarkan apa yang Pak Erben jabarkan. Jadi kenapa Yesus tidak tahu? Karena Yesus itu sedang berkenosis. Ya, dia sudah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itu tercatat di Filipi berapa saya lupa. Filipi pasal 2 ayat 11. Ya, ayat itu. Jadi Yesus berkenosis, dia setara dengan manusia. Jadi pada saat itu Yesus membatasi diri keilahiannya. Jadi salah satunya itu menjawab kenapa Yesus mati dan juga menjawab kenapa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Dan ini juga menyambung pernyataan Erben. Artinya sebagai manusia dia belum diberitahu dengan dengan keterbatasan dia sebagai manusia dengan kenosisme dia tidak mengetahui dan dia belum diberitahu oleh Allah. Oke, terima kasih. Sisa 2 menit lagi ya, Kristen ya. Ya, stop. Silakan tim Muslim. Saya sedikit dulu Bang, masalah kenosis. Silakan. Itu katanya Tuhan telah mengosongkan diri, maksudnya logos atau firman itu mengosongkan diri. Jadi ketika dia menjelma mengosongkan diri, berarti Tuhan bingung dong telah Yesus jadi kan kosong tuh. Lanjut. Oke. Dijawab.
Ya, pengertian pengosongan diri itu bukan seperti itu ya, itu kan persepsi Anda yang sedang memahami sebagai mengambil analogi di dalam manusia ya. Artinya mengosongkan diri kenosis di sini artinya dia telah membatasi dirinya, membatasi kuasanya gitu loh. Ya, membatasi kuasa ilahinya. Jadi pada saat dia jadi manusia, dia kuasa ilahinya dibatasi. Itu yang disebut dia yang tadinya setara dengan Allah, dia membatasi dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Itu pengertiannya begitu gitu loh. Ya, Oke, tunjukkan data-datanya mengosongkan diri sama dengan membatasi. Terima kasih. Bang Duma lanjut. Dijawab aja dulu pertanyaan Bu Ripa. Itu ada di dari dijawab dulu. Oke, dijawab dulu pertanyaan Bu Ripa, silakan. Itu ada di Filipi 2 ayat 6-8 yang berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menjelaskan ya, mengosongkan diri ini berarti menjadi seorang hamba sama dengan manusia gitu. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkannya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, silakan. Oke, stop. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Lanjut Bang Duma. Iya, jadi ya kita mendengarkan bahwa Yesus itu bukanlah firman, itu fakta ya, tapi Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, di mana diterangkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu firman, firman itu bisa berubah menjadi makhluk. Silakan. Daniel 7 ayat 13, silakan dibuka. Nah, saya mau menambahkan tadi pertanyaan dari Riva ya. Iya, itu perlu dielaborasi nggak? Karena kelihatannya masih bingung nadanya. Waktu terbatas. Untuk jawaban Zuma itu Daniel 7 ayat 13. Elaborasi aja bro, karena mereka juga elaborasi. Jadi begini, Yohanes 1 ayat 14. Firman 59 itu detik lagi ya buat Kristen, 59 detik lagi. Ya, jangan dipotong dong, Mas. Ya, jadi Daniel 7 nomor berapa? Nomor 17. 13, bro. Ya udah, silakan lanjut bro kayak pas. Bisa ya. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 14 ini untuk Riva ya. Firman itu menjadi manusia. Di situ sebetulnya kalimat yang dipakai adalah eugeneto. Eugeneto itu artinya firman itu masuk ke dalam daging. Yang saya bilang tadi masuk ke dalam buah rahim Maria. Makanya Yesus itu hanya memiliki satu roh dan rohnya itu memakai sifat kemanusiaan yang mengikuti daging tersebut. Artinya bukannya seperti langsung mengosongkan diri, tapi memang karena dia memakai kemanusiaan, memakai daging, otomatis roh itu juga, roh itulah yang mengosongkan dirinya. Penjelasannya demikian. 10 menit lagi. Nggak usah dihitungkan Pak, ya lihat Pak di layar. Ya. Masih mau dipakai? Bang Zuma atau saya sedikit mungkin Bang Zuma? Lanjut tim Muslim bertanya. Ya, jadi tadi saya menanggapi Pak Antonius dengan mengosongkan diri ya. Siapa namanya Kayapas, bukan tentang dia berubah bagaimana apa dia menjelmakan diri masuk ke dalam badan Yesus, bukan. Tapi itu kan pernyataan di kitab kalian bahwa dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini di mana tertulis bahwa itu artinya membatasi. Maksud saya penjelasan itu dari mana? Kalian pakai eksegesis apa gitu ya. Itu, tapi ya sudah lah ya dari jawab Antonius juga walaupun dengan dalil yang tetap saja sama mengosongkan diri gitu ya. Itu bahasa Indonesia ya, mengosongkan diri. Itu aja tentang Daniel 7 ayat 13 ya. Kami terima ayat ini ternyata Papa bisa menua ya karena terlihat lanjut usia Papa itu. Jangan-jangan Papa bisa ya terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya, jadi di dalam Daniel 7 nomor 13 itu nggak ada Tuhan itu firman menjadi manusia, nggak ada ya. Jadi nggak nyambung. Jadi intinya bahwa Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan. Ada Bapak, Yesus adalah firman, ada Bapak. Aku tanggapin ya 9 detik. Silakan tunjukkan Ya, Yesus stop, firman di mana? Kalau lihat waktu Muslim stop sebentar, waktu Muslim stop. Silakan dulu. waktu, ya stop dulu. Soalnya. Ya Jadi silakan. Yesus dijatuhi hukuman oleh Kayafas saat dia Dijalankan dulu sebentar, waktunya jalan ya, lanjut. Saat dia menjelaskan tentang Daniel 7 ayat 13 kepada Kayafas, di mana Mesias tersebut datang dalam bentuk awan-awan dalam manusia. Waktu habis stop, kita harus adil waktu habis. Terjadilah penyaliban Waktu habis. Saya kembalikan ke tim Muslim berbicara, pakai waktunya 2 menit 8 detik berbicara apa saja. Silakan dipakai waktunya. Oke, jadi tadi datanya sudah jelas ya. Yesus itu tidak pernah terlontar dari mulut Tuhan. Berarti Yesus itu bukan firman, tapi dia itu adalah ciptaan. Data Yesus ciptaan sudah diterangkan tadi. Kolose 1:15, Wahyu 5, Wahyu 3 nomor 14, Filipi 2:5, 1 Timotius 2 nomor 5, Yakobus 3 nomor 9. Yang benar itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tentang Yesus, bahwa dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah yang mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Bahwa ketika Yesus ini diutus kepada Bani Israel, dia katakan bahwa Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Ya, dia katakan bahwa aku ini adalah utusan Allah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 6, Yohanes 7, Yohanes 8, Yohanes 11, Yohanes 12, Yohanes 15, Yohanes 16, Yohanes 17, Yohanes Lukas 4 dan seterusnya. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang dikatakan utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Pada saat Gabriel datang kepada Maria bahwa mengabarkan tentang kehamilannya, Yesus juga belum ada di situ. Dia belum tercipta menjadi manusia.
Silakan yang lain lanjut. Oke, saya sedikit tentang Daniel 7 ayat 13. Nanti Bang Dali moderator, Bang Dali moderator lah, jangan mendebat. Daniel 7 ayat 13 dari Kayafas akan saya persembahkan untuk Pak Antonius yang ngaku-ngaku tauhid. Di situ saya bacakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang satu ya seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Jadi Pak Antonius jangan ngaku-ngaku tauhid ya. Itu Tuhan Anda ada dua, yang satu udah lanjut usia, yang satu anak. Ya, yang lanjut usia itu apa pernah muda ya? Pak Antonius tolong jelaskan. Pak Antonius itu dalil dari Kayafas untuk Anda yang selalu ngaku-ngaku paling tauhid di antara orang Kristen dah ya. Kasih Ustaz Atta sedikit Utri. Sebentar, pakai tad 14 detik, 13 detik pakai tad. Mau dipakai? Bang Juma mau dipakai 12 detik? Ya, diterangkan di dalam Yesaya 10 nomor 7 ya. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu, tidak ada yang sebagaimu. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu. Jadi kalau habis ada waktu, seorang yang anggap Tuhan itu salah. Oke, habis waktu. Kita reset waktu, kita balikan ya. 5 menit teman Kristen bertanya, 7 menit tim Muslim menjawab. Silakan tim Kristen bertanya setelah bertanya waktu berjalan. Silakan dimulai. Saya mau tanya, apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Sebentar, oke ya. Adinda Tata, silakan Adinda Tata. Sebentar, ini kan waktunya Kristen ya. Iya. Ini saya mau jawab dulu nih tadi pertanyaannya. Sebentar dulu Pak. Nanti sisa waktu baru kita buat untuk menjawab. Kita tanya dulu Pak. Apakah Allah di dalam Islam itu tahu kapan akhir zaman, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Silakan. Ya, waktunya dijalankan. Waktunya habiskan dong. Sebentar dulu, kelihatan dulu waktunya. Ya. Loh, kok dijalankan terus? Diulang lagi, diulang. Oke, diulang. Oke, diulang pertanyaannya. Waktu berjalan. Apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Titik. Tahu. Kapan? Stop sebentar, melalui moderator. Kalau saya jawab kapan berarti bukan hanya Allah yang tahu. Saya juga tahu berarti. Padahal saya bukan Allah. Tanya mana? Sesungguhnya hanya Allah, pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Pasrah ini Bang. Oke, berarti kalau dia tahu, mengapa dia tidak kasih tahu? Oke, saya jawab. Iyalah. Ya. Jadi kiamat itu memang dirahasiakan oleh Allah. Bentar, waktunya di stop dulu dong yang Kristen. Waktu dijawab. Waktunya jalan terus ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan diskusi atau debat antara seorang pemuda Kristen atau apologet Kristen melawan dengan teman-teman para polemikus yang di dalamnya ada Ustadz Suma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana dengan luar biasanya seorang pemuda Kristen ini, dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman polemikus dan juga Ustadz Suma. Kita bisa melihat juga ya, bagaimana teman-teman polemikus ini dan juga Ustadz Suma, mereka ini sangat berkoar-koar membahas tentang Alkitab atau isi Alkitab yang notabene mereka sendiri tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab itu sendiri atau isi Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Karena apa ya? Karena tujuan mereka mempelajari, tujuan mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mentafsirkan, mencari tahu arti, maksud dan tujuan penulisan. Malahan mereka gunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka comot itu untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan kita melihat ketika mereka membahas tentang Rasul Paulus ya, dari situ aja kita bisa melihat bahwa mereka sangat tidak paham dan mengerti, bahkan tidak mengerti tentang seorang Rasul Paulus dan juga tentang pengajarannya. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu semuanya itu mengenai tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus dan juga salib. Yang hal inilah yang seharusnya diketahui oleh teman-teman para polemikus ya. Kalau kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa ya, manusia itu hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi terpisah karena adanya dosa ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mereka makan. Akan tetapi karena kasihnya Allah mencari manusia serta bagaimana Allah juga menyembelih seekor binatang, kulit binatang itu dipakai untuk sebagai pakaian mereka dan darahnya itu sebagai kurban penghapus dosa. Dan hal itulah yang terus dilakukan oleh para nabi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih kambing atau domba yang
yang tidak bercacat untuk mereka persembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti itu. Akan tetapi Allah terus berjanji kepada para nabi bahwa suatu saat nanti akan ada pengganti di mana manusia tidak akan lagi mengorbankan seekor binatang, tapi akan ada pengganti dari semuanya itu, yang dimana dia merupakan suatu korban yang akhir, korban yang paling sempurna, yang dimana korban paling sempurna itu yang akan menghapus setiap dosa-dosa manusia, memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia ketika kita percaya kepadanya. Dan hal itu juga kalau kita membaca di dalam Kejadian bagaimana perjalanan seorang Abraham ketika Allah menguji imannya, di situ di satu momen di situ ada yang memberkati saya juga, di mana dikatakan bahwa ketika Ishak mengatakan kepada ayahnya bahwa segala sesuatu perlengkapan untuk mempersembahkan kurban ini sudah ada, tapi di mana kurban? Di situ Abraham mengatakan bahwa Allah lah yang akan menyediakan. Ya, kata menyediakan ini relevan dengan bagaimana ketika kurban akhir itu ada, di mana ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia sebagai korban yang terakhir, korban yang kudus, yang mulia, yang di mana manusia lagi tidak perlu mengorbankan seekor binatang untuk menyelesaikan dosa seperti itu. Hal inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh teman-teman para polemikus, tapi mereka hanya memahami bahwa ya nggak mungkin Yesus itulah Tuhan ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia bisa dia bisa makan minum seperti itu ya, tidak memiliki rasa ngantuk. Ya emang salah. Yang perlu diketahui oleh teman-teman polemikus, hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena apa? Karena di zaman sekarang banyak manusia yang mau jadi sama seperti Tuhan seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya supaya teman-teman polemikus ini mereka bisa dibukakan matanya, hati dan pikirannya supaya mereka bisa menerima dan melihat kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.